الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur mari bersama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berhadir di Masjid Al Khairat ini dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita segalanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga dengan nikmat itu semuanya kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laili kulluh. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka dia seolah-olah melaksanakan sholat setengah malam penuh. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia melaksanakan sholat selama satu malam suntuk. Di sini tarawih berapa, Pak? Berapa rakaat tarawih? 11 saya wis kesel kan, Bu? Apalagi satu malam suntuk, sengklek sekali, Bu. Maka ini luar biasa. Maka langkah yang terbaik dalam hidup kita, sebelum kita melangkahkan kaki ke tempat lain, terlebih dulu kita melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ini adalah langkah yang terbaik di pagi ini. Maka mari kita berdoa kepada Allah, mohon diaminkan. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir ini Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rizkinya, Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Yang punya utang cepat lunas utangnya. Ada juga yang utang. Salawat beriring salam keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berhadir tergolong umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kala amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jam kita sekarang 6:05. Kita minta kesepakatan. Saya biasa begitu. Kira-kira berapa menit nih, Pak? Supaya jangan nanti saya serius, Bapak, Ibu di belakang gini-gini. Soalnya hanya sini masjid ini. Ya kan? Berapa menit kira-kira, Bu? Ya, 10 menit? Ya, terserah saya, Bu ya. Asal selesai kita bubar. Ya. Di dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 12, kita ibu-ibu dan bapak-bapak biasa hafal karena sudah ikut wirid. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, sesungguhnya kami menghidupkan kalian setelah kematian kalian. Nuhyil mauta. Kami menghidupkan kalian setelah kematian kalian. Wa naktubu.
kami tulis, kami rekam, kami catat. Ma qaddamu, apa yang sudah kalian kerjakan. Wa atharahum, bahkan bekas-bekas kalian. Wa kulla syai'in, dan semua itu kata Allah kami kumpulkan dalam satu kitab catatan induk yang nyata. Ayat ini turun Bapak Ibu berkenaan dengan satu kaum, satu kabilah, satu kelompok yang tinggalnya di sudut kota Madinah. Ada satu riwayat mengatakan Bani Amanah. Mereka ini orang yang tinggalnya cukup jauh di sudut kota Madinah, sehingga kalau sholat subuh, sholat berjamaah dengan Nabi itu sering terlambat. Lalu yang tua-tua itu kumpul. Cemana nih kira-kira kalau kita pindah aja dari sini, kita jual ini tanah yang ada di sini, lalu kita pindah beli tanah dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dekat dengan Nabi. Biar kita kalau apa-apa cepat bisa dengar apa yang disampaikan Nabi. Saking giroh dan semangatnya. Lalu yang tua-tua ini sepakat, kalau gitu kita menghadaplah Rasulullah. Datanglah rame-rame kepada Nabi. Begitu datang kepada Rasulullah, menyampaikan salam, lalu kemudian menyampaikan niat. Wahai Nabi, kami ini selama ini agak sedikit kesulitan untuk bisa bergabung, berjamaah dengan engkau ya Rasulullah di Masjid Nabawi ini. Kami sepakat, kami akan jual rumah kami, akan jual tanah kami yang di tempat kami itu, lalu kami akan cari tanah di dekat masjidmu ini. Bagaimana ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Bapak Ibu? Kata Nabi, jangan kalian jual tanah kalian. Jangan kalian jual rumah kalian untuk pindah dekat dengan masjidku ini. Dan ketika Nabi menyampaikan itu, turunlah ayat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa yang berkaitan dengan ayat ini? Bahwa kata Nabi, jangan kalian pindah, jangan kalian jual itu rumah dan tanah kalian hanya untuk sekedar pindah dari rumah itu sampai dekat dengan masjid ini. Kenapa? Karena setiap langkah kaki kalian, kata Nabi, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Maka bersyukur hari ini yang rumahnya dekat, berjalan kaki, bekas kaki-kaki kita semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Bersyukur yang sudah bawa kendaraan. Karena disebutkan dalam surah Yasin ayat 65 itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika kematian itu datang kepada kita Bapak Ibu, yang tadinya kita punya mulut bisa berbicara, tak bisa lagi berbicara. Ketika mulut kita sudah ditutup oleh Allah, maka berkatalah tangan-tangan kita, berkatalah kaki-kaki kita, bersaksi di hadapan Allah terhadap apa yang sudah pernah kita kerjakan. Nah, karena itu kita bersyukur. Kembali kepada surat Yasin ayat 12. Dari ayat itu ada 3 hal yang bisa kita ambil. Pertama, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami akan menghidupkan kalian setelah kematian. Berarti dari ayat itu kita memahami pasti ada kehidupan kita setelah kita hidup di dunia. Itu kenapa kalau ada orang meninggal lalu ditalkinkan. Kalau ada orang meninggal selesai dikubur lalu dikubur itu mentalkinkan. Walaupun dalam pemahaman beberapa ulama itu ikhtilaf. Tapi dasar talqin itu ada. Karena ketika orang ditinggalkan dari alam kubur, dari kuburan itu ketika para penziarah itu pulang, itu si mayit mendengar terompah. Terompah itu bahasa kita teklek. Teklek itu sendal jepit. Dia mendengar. Berarti sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditanyai. Kalau sudah kita pahami bahwa akan ada hidup setelah hidup di dunia ini, maka apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kan itu. Yang pertama, sebagai persiapan kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi,
lakukanlah amal yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata-katanya ahsan, ismu tafdil, yang terbaik. Kalau Bapak Ibu beramal yang terbaik itu adalah bersedekah setiap Jumat, lakukan. Kalau amal yang terbaik menurut ibu itu, kalau habis subuh baca Quran, lakukan. Walaupun baca Quran itu 1 lembar. Itu kebanyakan Ustaz. Kalau nggak bisa 1 lembar, 1 ain. Masih susah Ustaz. Kalau susah juga 10 ayat, tapi tiap hari, nggak apa-apa. Nggak sempat Ustaz, sibuk. Karena dagang, karena usaha, karena ya udah. Kalau nggak sempat 1 ayat menjadilah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Udah pergi. Oh, enggak apa-apa. Enggak dilarang. Ya Bu ya. Paling-paling malaikatnya cuma bilang kok pelit tenan wa inem iki kan. Nanti sama kayak kita sholat Pak. Sholat itu kalau biasa yang kita kerjakan, malaikat kan sudah hafal. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua na'toina. Begitu mau sholat kata malaikatnya, rakaat pertama kulhu ini, rakaat kedua na'toina ini. Terus tondo malaikatnya. Tapi nggak apa-apa, karena bisa jadi amal yang terbaik yang kita lakukan itu menjadi amal yang terakhir. Siapa yang tahu kematian kita Pak? Ada yang tahu kematian kita? Nggak ada. 3 yang dirahasiakan oleh Allah dalam kematian itu. Pertama, kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Berapa banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang kita tengok, pagi masih ngobrol, subuh gini masih dengerin ceramah. Tahu-tahu jam 8 denger suara sakti. Suara sakti. Apa suara sakti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu kan suara sakti kan Bu? Betul nggak Bu? Apa faktanya? Ibu masih masak, serang. Tiba-tiba masjid ngumumkan berita duka, inna, pasti diam. Sik. Dibantikan sebentar kompornya, rungok ke, sopo kayak yang mati. Nggak ada yang tahu. Bisa jadi kita meninggal di waktu pagi, bisa jadi kita meninggal di waktu siang atau di waktu sore. Dan ini Allah tutup Bapak Ibu. Coba kalau sempat Allah buka, kita tahu mati kita kapan. Misalnya malam. Asal suaminya ngajak tidur, ayolah dek tidur. Abang ini bengi, sesuk wae katanya. Kenapa nggak mau tidur? Resah. Karena tahu kematiannya kapan. Tapi itu Allah rahasiakan. Yang kedua, kita nggak tahu di mana kita mati. Nggak ada yang tahu di mana kita mati. Di rumah sakit, di jalan. Tidak ada yang tahu di mana kita mati. Kalaulah kita tahu mati itu di jalan raya, di depan rumah kita, saya yakin 1000%. Asal mau kerja, pasti ngelak dari jalan itu. Blesek-blesek dari belakang rumah. Kata suami, yang kenapa kok? Situ aku mati Bang, dari sini aja. Ditutup sama Allah. Yang ketiga, dirahasiakan oleh Allah dari kematian itu. Kita nggak tahu sebab apa kita mati. Ada yang tahu? Oh ini karena corona dia meninggal. Banyak yang kena corona. Beribu di Indonesia ini. Sehat kok. Betul Bu? Nah, kalau yang pas mati kena corona itu ya begitulah diponis rumah sakit. Tapi yang tahu kan Allah. Katanya kena sakit gula. Banyak yang kena gula sembuh. Katanya mati gara-gara stroke. Banyak yang stroke sehat. Oh katanya mati gara-gara kemarin ikut pilkada. Buktinya yang lain masih hidup kok. Kalau kalah caleg banyak, tapi masih hidup gue tengok di sini yang nyalek-nyalek. Nggak tahu kita sebab apa kita mati. Itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita lakukan amal yang terbaik. Saya teringat satu kisah. Ini kaitannya dengan soal subuh kita. Tadi kan agak lama Pak Imam tadi di sini berdiri kan. Nah, karena ditengok dulu sama Pak Imamnya, siapa yang datang nih kan gitu.
Suatu ketika Rasulullah itu sholat subuh berjamaah. Nabi itu kenapa sunnah kalau mau imam itu pasti balik ke belakang. Nih imam maju, maaf ya saya belakangi. Lalu sebelum dia takbir dia tengok dulu. Nabi begitu. Kenapa? Nabi ngabsen itu siapa sahabat-sahabat yang datang untuk sholat berjamaah dengan Nabi. Datang, ditengok satu-satu. Setelah ditengok Nabi, ada satu sahabat yang nggak nampak di wajah oleh Rasulullah. Nandi ki wong ini. Namanya Sa'ban. Sa'ban ini orangnya unik, Bapak Ibu. Kenapa? Dia datang paling depan, dia datang paling duluan, tapi tidak pernah mau dia duduk saf paling depan. Padahal Nabi itu mengatakan dalam sebuah riwayat, saf yang paling depan itu mendapatkan keutamaan. Sehingga kalau sholat Jumat, duduk paling depan itu mendapatkan keistimewaan. Paling awal ditandai sama malaikat. Sehingga dapat hadiah pahala sebesar unta. Naik lagi yang kedua, ini sebesar lembu. Naik yang ketiga, sebesar kambing. Terus. Sampai tinggal telur ayam. Ya. Jadi ditengok Nabi, aina Sa'ban, kata Nabi. Di mana Sa'ban? Tengok-tengokan bu. Tengok-tengokan Pak Koncoy, nandi. Gak ada yang tahu. Karena gak ada jawaban dari sahabat, Nabi menunda sebentar. Nah, kalau begitu kita tunggu sebentar. Ditunggu bu. Hebatnya Rasulullah. Kenapa? Sa'ban itu luar biasa. Ditanya sama Nabi, Sa'ban, kenapa kau gak mau duduk paling depan padahal kamu datang paling awal? Kata Sa'ban, ya Rasulullah, biarkanlah sahabat-sahabat mendapatkan fadilah di saf pertama. Dia duduk paling belakang, paling sudut. Itu Sa'ban. Karena ditunggu gak datang, akhirnya Nabi melanjutkan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, Nabi bilang sama sahabat, "May ya'rifu baital Sa'ban?" Siapa yang tahu rumah Sa'ban? Ada yang ngacung tangan, saya Rasulullah. Maka diantarlah Rasulullah ke rumah Sa'ban. Dari Masjid Nabawi diantar ke rumah Sa'ban. Berapa lama perjalanan Bapak Ibu? 2 jam sampai 3 jam perjalanan baru sampai ke rumah Sa'ban. Coba. Kalau 2 jam setengah saja perjalanan itu sampai ke rumah Sa'ban, berarti kalau kita subuh jam 5.15, jam berapa itu Sa'ban dah berangkat dari masjid, dari rumahnya menuju masjid? Kalau jam 5, 2 jam saja, berarti jam 3 pagi dia sudah berjalan menuju masjidnya Rasulullah. 2 jam perjalanan bu. Di saat sahabat yang lain masih terlelap di pinggir-pinggir di dekat-dekat masjid, Sa'ban sudah melangkahkan kakinya untuk sholat subuh berjamaah. Begitu sampai diucapkan salam, yang nyambut istrinya. Lalu ditanya, aina Sa'ban? Di mana Sa'ban? Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, demi Allah, tidaklah Sa'ban meninggalkan sholat subuh berjamaah dalam hidupnya dengan engkau, kecuali dia telah meninggal tadi sore. Sa'ban telah meninggal di waktu sore. Jadi nggak bisa dia ikut subuh berjamaah malamnya dengan Nabi. Lalu istri berkata, ada yang aneh ya Rasulullah yang ingin kutanyakan kepadamu. Di saat sakaratul mautnya Sa'ban, ada 3 kalimat yang diucapkan oleh dia. Apa itu? Kata Nabi. Pertama, di saat dalam posisi sedang sakaratul maut, Sa'ban mengucapkan, andai baru. Sa'ban mengucapkan kalimat, andai baru. Yang kedua, dia mengucapkan, andai lebih jauh. Yang ketiga, andai semua. Apa itu kalimat makna yang diucapkan ya Rasulullah? Nabi karena diberikan mukjizat, dia bisa menjelaskan. Oh, kalau itu yang kau tanyakan, aku bisa menjelaskan. Kalimat itu diucapkan oleh Sa'ban berkaitan dengan 3 peristiwa yang dialaminya Bapak Ibu. Apa itu? Suatu ketika di musim dingin, Sa'ban berangkat dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Dia membawa mantel 2 lapis, jaket. Jaket yang pertama itu jaket yang baru dia beli. Lalu kemudian yang kedua jaket yang second sebagai pelapis.
Ketika sahabat berjalan menuju Masjid Nabawi di musim dingin itu, dia dapati seorang yang sudah sepuh, sudah berusia lanjut lah, walaupun belum tua. Lalu kemudian kedinginan di pinggir jalan, dan sahabat melihat itu, lalu dia berhenti, lalu dia berikan jaket itu yang second tadi kepada orang tersebut. Dan orang itu bersaksi kepada Rasulullah, sempat sholat subuh berjamaah dengan Nabi orang itu, lalu menceritakan kisah itu dengan Nabi. Dan ketika sakaratul maut itu terjadi pada diri Sa'ban, nanti buka Al-Quran surat Qaf ayat 22. Ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna ankal ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Nanti kita di saat dalam posisi sakaratul maut, pandangan kita tajam. Fabasara fakashafna ankal ghita'aka. Dibuka ini oleh Allah pandangan kita. Dan sahabat diizinkan oleh Allah untuk melihat amal apa yang disayangi dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia terlihat, ditunjukkan oleh Allah, ini loh kebaikanmu, bersedekah mantel second. Lalu sahabat berkata, ya Allah, andai baru sekiranya pakaian yang kuberikan kepada orang itu mantel yang baru, maka pahala yang kuterima jauh lebih banyak dibandingkan dengan mantel yang second. Makanya nanti kalau sedekah jangan baju bekas. Cocok? Nah, ya. Jangan baju-baju bekas sedekah, baju yang baru kasih. Pahalanya luar biasa. Yang kedua, dia melihat andai jauh. Ketika Sa'ban dalam posisi sakaratul maut, Allah bukakan di hadapan Sa'ban, ini loh pahala engkau berangkat dari rumahmu menuju Masjid Nabawi untuk salat subuh, menuju masjidnya Rasulullah, dan inilah ganjarannya. Dan dia berkata, andai jauh, sekiranya rumahku lebih jauh dari yang sekarang, maka pahala yang kudapatkan pasti jauh lebih banyak. Cuman jangan pula mulai besok mentang-mentang pengen dapat pahala, terus dari sini keliling dulu ke sana. Nanti orang rumahnya kecan, kemana tadi bapak jalan? Bapak jangan salah, Ali bin Abi Thalib mengamalkan yang pernah disampaikan Nabi ini. Keliling, pergi ke Masjid Nabawi itu, Ali bin Abi Thalib keliling dulu tuh. Ditanya sama sahabat, Ali kenapa kau gitu? Kan dekat Masjid Nabawi itu situ, katanya. Aku ingin menjadi saksi bahwa bekas tapak kakiku ini dicatat oleh Allah dalam kebaikan. Oh, Sa'ban aja dapat, masa aku nggak dapat? Datang sahabat yang lain, Ali aja yang dijamin masuk surga, masa dapat? Maksud kita nggak ikut, katanya. Yang ketiga, andai semua. Suatu ketika di pagi hari, Sa'ban pulang dari bepergian, pulang ke rumah hendak sarapan, Bapak Ibu. Ini andai semua. Apa yang terjadi? Ketika sahabat sampai di rumah, waktu itu kondisi lagi susah, makanan lagi payah. Bukan karena corona, enggak. Lagi susah pokoknya, paceklik kita bilang. Di rumah itu cuma ada makanan segelas susu dan sepotong roti. Roti. Ibu kalau yang pernah umroh, pernah haji, udah tahu lah roti sana macam mana. Ya kan? Enggak semua roti yang besar. Kalau roti cane itu kan bulat, disobek-sobek kan. Nah, ini bukan yang roti itu. Kalau kita bilang kayak roti kelapa, hanya sebiji kan gitu. Di rumah cuma ada itu, segelas susu, sepotong roti. Begitu sahabat duduk istirahat mau sarapan, begitu sudah dipegang gelas itu, tiba-tiba pintu rumah sahabat terketuk, terucap salam, assalamualaikum. Lalu sahabat bergegas. Begitu dibuka, terkejut bu. Yang ngucap salam itu dibuka terkejut. Kenapa? Karena yang datang bukan kepling mau ngasih beras bantuan corona, bukan. Yang datang siapa? Pengemis. Ya Sayyid, wahai Tuhan, aku sudah 2 hari belum makan. Adakah makanan yang bisa kau berikan untuk bertahan hidup? Seketika itu Bapak Ibu, Sa'ban langsung mengambil. Ayo ikut bersamaku. Diajak masuk ke dalam rumahnya Sa'ban. Duduk mereka bersama. Lalu Sa'ban memutus potongan roti yang sebiji menjadi 2, susu yang segelas dibagi 2. Lalu kemudian makan dan minumlah mereka bersama dengan pengemis itu.
Dan di saat sakaratul maut, Allah takdirkan, dibuka oleh Allah. Ini loh pahala kebaikanmu, bersedekah sepotong roti. Lalu Sa'ban berkata, andai semua sekiranya yang kusedekahkan pada saat itu makanan ini semua, betapa banyak pahala yang aku terima. Subhanallah. Itu amal terbaik yang disaksikan oleh Sa'ban. Karena itu Bapak Ibu, mari, Allah masih berikan kita kesempatan, Allah masih berikan kita umur, Allah masih berikan kita kesehatan. Beramallah dengan amalan yang terbaik. Sekiranya dalam pandangan kita amal terbaik itu adalah sholat subuh berjamaah, sholat duha 2 rakaat, sholat tahajud, lakukanlah itu. Karena bisa jadi itu menjadi amal terakhir bagi kita. Itulah dia makna ada hidup setelah hidup. Beramallah dengan amal yang terbaik. Yang kedua, beramallah dengan amalan yang bisa menyambung pahala kita walaupun kita telah mati. Rasulullah mengatakan, "Idza mata banu Adama in qata'a amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin aw ilmun intafa'u bi awwalin salihin yad'u lahu." Kata Nabi, kalau meninggal anak Adam terputus semua amalnya. Yang tadinya rajin baca Quran, tak bisa lagi baca. Yang tadinya rajin sholat, tak bisa lagi sholat. Yang tadinya rajin sedekah, tak bisa lagi bersedekah. Tapi ada 3 yang bisa menyambungkan setelah kematian kita, kata Nabi. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah, bisa ibu sumbangkan pasir, bisa ibu sumbangkan uang, segala macam yang bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Ya? Ustaz, kalau sedekah nasi kotak habis sholat Jumat itu macam mana Ustaz? Jariah. Kenapa? Ada musafir kehabisan uang, tak bisa dia makan untuk melanjutkan perjalanan ke Aceh. Tapi karena sedekah nasi sebungkus ibu, dia bisa sanggup melakukan perjalanan. Dan selama dia melakukan perjalanan itu, Allah tulis kebaikan untuk kita yang bersedekah. Maka itu jangan pernah remehkan sedekah. Oh, Sa'ban aja dapat kok sepotong roti. Nah, cuma jangan pula mentang-mentang sepotong roti, biar sedekahnya rotinya dipotong-potong, ya kan. Yang ketiga, ya, yang kedua tadi, yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak soleh. Semua ini bisa kita dapatkan kalau anak itu kita beri pendidikan agama. Walaupun hari ini kita berjuang mati-matian, Bu, untuk mengurusi anak kita di rumah, karena belajarnya masih daring, handphone, manfaatnya mungkin lebih sedikit dibandingkan mudorotnya. Karena sekarang gak heran, anak-anak TK sudah pandai main TikTok. Anak TK main TikTok, ya kan? Efek dari mana? Dari handphone. Maka kita berjuang untuk bisa mengawasi mereka, mengarahkan mereka menjadi yang lebih baik. Baik, tuh dari apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Beramal dengan amalan yang terbaik. Yang kedua, beramal dengan amalan yang bisa menyambungkan pahala. Yang ketiga adalah berdoa. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jangan pernah malas untuk berdoa. Karena doa yang kita panjatkan, doa yang kita pintakan kepada Allah, insya Allah diijabah. Saya kira ini dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada bapak dan ibu saya mohon maaf. Mari kita beramal dengan amalan yang terbaik. Yang kedua, mari kita beramal dengan amalan yang bisa menyambungkan pahala kita setelah kematian kita. Dan yang ketiga, mari kita perbanyak doa. Kenapa? Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Makanya ditanya, adakah yang bisa merubah takdir? Ada. 3. Ya. 1 itu masih menjadi ikhtilaf. Yang bisa merubah takdir, termasuk misalnya umurnya pendek menjadi panjang. Adakah yang bisa memanjangkan umur? Ada. Pertama, yang bisa memanjangkan umur, sedekah. Sebagaimana kata Nabi dalam sebuah riwayat Ahmad, as-sadaqatu tadfa'ul bala wa tatawwalul umur. Sedekah itu bisa menolak bala dan memanjangkan umur. Maka jangan pelit kita Bapak Ibu. Ya. Kan sudah ada dikisahkan itu orang yang bersedekah 100.000 enggak jadi, ya kan?
Lalu dia sedekah 1.000. Tahu-tahu begitu kota infak lewat, diambilnya yang 100.000 tadi dikantongi, yang 1.000 dikeluarkan, jatuh. Tiba-tiba yang dari belakang ngasih. Pikir orang nitip untuk masukkan duit ke kota infak. Tahu-tahu begitu kota infak ada lewat, yang belakang bilang, Pak, itu tadi duit bapak yang di kantong jatuh. Maksudnya mau ngasih tahu ya kan, udah kadung dimasukkan dulu. Ya sudahlah. Maka itu jangan pelit bersedekah. Karena apapun yang kita sedekahkan itu semuanya pasti Allah akan terima. Sedekah dalam makna lain juga ada. Karena kita sering mendengar istilah dalam kita ini apa itu? Ada infak, ada sedekah. Bedanya tipis, Bu. Kalau sedekah, kalau infak dulu. Infak itu pasti bersifat materi. Uang, bahan, barang. Itu infak. Tapi kalau sedekah belum tentu bersifat materi. Karena kata Nabi, tabassamu fi wajhi akhika shadaqatun. Ketemu sama saudaramu lalu kamu melempar senyuman, itu sudah sedekah. Satu syaratnya, kalau ketemu orang jangan pula mentang-mentang senyum sedekah, bali teko kene nang dalan senyum. Ora sedekah ya neneng wong, nek ora neneng peso ngomongi wong, kok senyum-senyum dhewe kae. Yang kedua, kalau kita ada kota infak lewat, jangan disenyumi. Begitu ada kota infak lewat, senyum. Pak sedekah. Loh, senyum kan udah sedekah. Kota itu tak butuh senyuman kita. Dia butuh diisi. Ya. Maka sedekah. Jangan beli untuk bersedekah. Ya. Tuh, panjangkan umur. Yang kedua, silaturahim. Bersilaturahim. Datang ke rumah saudara, datang berkunjung, walaupun sebulan sekali. Kalaupun kemudian diikat dengan arisan, dengan jula-jula, itu bungkusnya. Tapi niatnya adalah silaturahim. Panjang umur kita insya Allah. Kami berangkat tadi dari sana 4:30, Bapak Ibu. Ngejar supaya bisa bersilaturahim dengan jamaah di sini. Yang ketiga yang bisa menyangkan umur adalah berdoa. Ya, jangan salah. Doa yang kita ucapkan itu, doa yang kita panjatkan, insya Allah Allah akan ijabah. Maka anak-anak harus diajari doa yang benar. Ada kejadian kawan saya, Bu, anak TK. Begitu datang, ditanya amalan harian, doa harian. Ditanya doa masuk rumah, doa mau makan, doa mau tidur, semua tahu. Doa mau makan, doa setelah makan, masuk kamar mandi. Pas doa mau tidur, terkejut gurunya dengar. Coba baca doa mau tidur katanya. Apa dibaca, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitana ma razaqtana. Terkejut gurunya. Salah nak katanya kan. Doa apa itu, Bu? Nah, doa mau berkasih sayang ya. Datang anak, enggak. Orang ayah ngajarnya begitu kok. Kapan ayah ngajarinya? Ayah kalau mau tidur itu dibaca. Orang ditempel di tempat tidur kertasnya. Hati-hati, anak sekarang pandai-pandai. Ya. Jangan salah. Demikian, mari kita beramal dengan amal yang terbaik. Mari kita beramal dengan amalan yang bisa menyambungkan pahala kita. Mari kita perbanyak doa. Berkaca dari peristiwa Sa'ban. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Kita tuliskan doa, Bu ya. Sebelum saya salam, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal hidayata was salamata wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila علينا وعلى والدينا وأهلنا وخصوصا على هذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, kalau ada jarum yang patah jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan patahkan lagi jarum yang lain. Kurang kerjaan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana. Nyucuk, Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setengah jam kan?